Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar agama, membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh, yaitu di buku LKSHI. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa belajar walaupun dengan pembelajaran daring. Yang kedua adalah sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, bisa kalian simak halaman 18 yaitu tentang pelajaran 3 LKS yang HI. Yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, cita-cita artinya keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh, atau di dalam bahasa Arab itu namanya himmah. Bukan ibu himmah ya, tapi himmah. Himmah adalah suatu keinginan seseorang yang sangat kuat. Jadi ada beberapa arti atau ada beberapa bahasa dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah azam, yang ketiga adalah himmah. Nah, yang dimaksud di sini cita-cita adalah himmah, keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam hati kita. Tapi kalau niat beda dengan himmah. Kalau niat itu pekerjaannya kalau niat itu keinginan tapi harus dibarengi dengan pekerjaan. Seperti kita melakukan wudhu. Kapan niatnya? Yaitu ketika membasuh muka. Nah, kalau azam beda. Kalau azam yaitu keinginan kita, tapi keinginan itu nanti hampir mirip dengan cita-cita atau himmah. Yaitu yang pertama adalah himmah. Tapi yang dimaksud yang kita bahas di sini adalah yaitu himmah, cita-cita. Kemudian yang kedua, ketika orang itu pengen menjadi anak soleh, atau arti dari anak soleh itu yaitu anak yang taat atau anak yang baik. Soleh itu kebalikan daripada toleh. Kalau soleh adalah orang yang baik, tapi kalau toleh yaitu sebaliknya. Jadi anak yang soleh artinya anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada guru, itu anak soleh. Gampangannya ngomong itu anak yang diharapkan oleh orang tua, oleh guru. Ketika anak itu sudah diharapkan oleh orang tua dan guru, maka Allah dan Rasulnya pun ridho kepada anak tersebut. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri anak soleh diantaranya yang pertama jujur atau sidqun. Berkata apa adanya, itu namanya anak soleh. Kalau apa yang disampaikan oleh orang tua A, ya A. Contoh, si fulan disuruh untuk membeli makanan pecel umpama. Berarti dia ketika membeli pecel, tidak yang lain. Itu namanya jujur.
walaupun jujur itu kok pahit rasanya. Maka kejujuran itu walaupun pahit, nah, kalau pengen menjadi anak soleh maka dia harus diucapkan dengan sejujur-jujurnya. Yang kedua, ciri-ciri anak soleh adalah patuh kepada orang tua. Mesti siapa yang tidak kenal, yaitu Imam Syafi'i. Beliau salah satunya menjadi orang yang soleh, kemudian beliau cerdas. Berkat apa? Berkat beliau itu adalah patuh kepada orang tua ketika hendak belajar ke suatu tempat. Dikisahkan ketika Imam Syafi'i mau belajar, pada waktu itu beliau adalah masih kecil, masih belia. Tapi apa? Pesan daripada ibunya, nak, engkau harus jujur dimanapun kamu berada. Nah, ketika beliau berangkat ke suatu tempat yang beliau akan menempuh ilmu, tiba-tiba di tengah jalan dicegat oleh segerombolan preman. Yang lain digeledah satu persatu. Ada yang lain kebanyakan tidak jujur. Ketika Imam Syafi'i dikatakan, apa yang ada di kantongmu? Imam Syafi'i menjawab dengan jujur, itu adalah uang, isinya sekian dan seterusnya. Nah, berkat kejujuran itu akhirnya para preman itu sadar, insaf. Anak kecil saja masih mengatakan jujur, apalagi saya. Akhirnya preman itu insaf, kemudian preman itu mengikuti Imam Syafi'i dan belajar sama beliau. Nah, itu diantara contoh kecil Imam Syafi'i yang selalu jujur, titipan dari orang tua. Apalagi Nabi Muhammad, kita tidak perlu jauh mencontohkan kepada Nabi Muhammad, kepada ulama-ulama kita saja, kepada orang tua, pemimpin-pemimpin yang jujur saja kita contohkan. Nah, yang ketiga, ciri-ciri orang yang soleh adalah apa? Adalah hormat kepada guru, patuh kepada guru. Pepatah Arab mengatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Muliakanlah gurumu dan doktermu, karena keduanya itu adalah orang yang akan menyembuhkan penyakitmu dan orang yang akan menyembuhkan penyakit hatimu. Nah, itu dalam ungkapan syair Arab seperti itu. Yang keempat, ciri-ciri dari orang soleh diantaranya adalah setia kepada kawan. Kawan mengatakan seperti ini, selagi itu jujur kita ikuti. Kawan menasihati kita, selagi itu jujur kita mengikuti, dan seterusnya. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang anak soleh adalah menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain, menghargai di dalam musyawarah, menghargai keputusan orang lain. Itu pun termasuk anak soleh. Berarti ketika dalam suatu rapat atau musyawarah ada beberapa orang yang berbeda pendapat, kita hargai. Itu juga kita termasuk anak yang soleh. Oke, yang pertama adalah jujur. Apa sih yang disebut dengan jujur? Jujur itu artinya kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Nabi Muhammad diantaranya punya sifat yang dimiliki oleh Rasul, yaitu sidqun, jujur. Di antara umat-umat yang 4 itu ada yang amanah, ada yang fatonah, ada yang tabligh. Itu wajib harus punya oleh Rasul. Jujur. Kenapa? Karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Orang jujur itu biasanya dengan perbuatannya itu sesuai. Biasanya orang jujur ketika dia berbohong satu kali, hatinya akan merasa was-was, tidak tenang.
wah jangan-jangan saya seperti ini, jangan-jangan saya seperti ini. Nah, itu orang yang biasanya jujur kok tiba-tiba berbohong. Nah, walaupun seringkali kejujuran itu terasa tidak enak, tetapi kejujuran itu membuat hati menjadi tenang. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, qulil haq walau kana murran. Oke, kalian bisa dilihat ya, itu bukan kulil tapi qaf, pakainya qaf. Qulil haq, katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita juga sudah mengetahui bahwa suku Quraisy memberi gelar kepada Nabi Muhammad yaitu gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Segitunya orang Quraisy, musuhnya Nabi, yang benci kepada Nabi, memberi gelar kepada Nabi yaitu dengan gelar Al-Amin. Apalagi orang Islam. Itu musuh, apalagi kawan. Itu lawan, bukan kawan. Nah, maka ketika kita mau mengajak kebaikan, mau berbuat baik itu gampang. Tapi kalau kita mengajak kebaikan itu yang susah. Kenapa? Karena ada tantangannya, karena ada hambatannya, ada dicaci dimaki. Sebagaimana Nabi, contohnya Nabi berbuat baik itu beliau sendiri gampang, maka beliau dijuluki Al-Amin. Tapi ketika beliau diberi amanah oleh Allah, yaitu untuk mengajak kebaikan, nah, beliau mulai dicaci, dimaki, dilempari kotoran hewan, dianggap orang gila dan sebagainya. Kenapa? Hal itu untuk supaya Allah mengangkat derajatnya.